Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the English Wonderful 2020. First of all, thanks to God for the blessing, kindness, and our presence today. Before we get down to our agenda, let me introduce myself. My name is Stephanie. I'm from English Literature, and I'm here as the host of the English Rendezvous 2020. Ladies and gentlemen, due to the importance of this occasion and also to avoid misunderstanding, from now on we will speak in bahasa. Baiklah, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang kami hormati, dalam acara ini ada beberapa agenda. Yang pertama itu ada pembukaan, lalu sambutan, pengenalan dosen jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, pengenalan kurikulum, lalu penutup. Baiklah, langsung saja kita masuki agenda pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Nisa Kusumatuti selaku Ketua Acara English Rendezvous 2020. Kepada Saudara kami persilahkan. Okay, she's still muted. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Chairman of the Department, Mr. Widianto, Honorable Teacher of English Department, and of participants we respect. First of all, let's praise and thank the presence of Allah Al-Maid. Salawat and greetings to our Prophet Muhammad. May we all get intercession on the end. Amin. On this occasion, allow me standing here to give some word before we started this event. So, long time ago, I was in the position, and if you are anything like I was when I started, you are sitting there, feeling a million different emotions, and asking yourself a million different questions. What I need to do after this? What will become after this? And things that I don't even know what department before. So therefore, with this event, English Rendezvous 2020, to conclude, I would like to welcome you all of our new students to this English department. I wish you all the best of luck for the future, and you all could be successful as you want like to be. And finally, I would like to thank to all of the crew for working around to make this event happen. And I would like to apologize for everything. So please forgive us for the mistakes you might have during the events going on. And I think that's enough for me. I hope you all can enjoy this event until the end. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to maaf,
Terima kasih kepada Saudara Bayu Kusuma Stuti yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Saudara Patrick Maulana Rian selaku Ketua English Students Association. Kepada Saudara dipersilahkan. Mas Patrick, sebentar, ini apa namanya, tampilannya belum ini, miring ya kalau di tempat saya itu. Oh iya, bentar Pak, saya benarkan. Ya. Oke, that's good. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Widi, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Yang saya hormati Ibu Fatma, selaku Kaprodi Sastra Inggris. Dan tak lupa juga teman-teman seluruh panitia English Rendezvous 2020, fungsionaris ESA. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Widi dan juga Bu Fatma yang sudah menyempatkan hadir sebagai pembicara dalam live streaming ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa live streaming ini nantinya akan ditampilkan melalui live Instagram ESA. Saya berharap acara siang ini lancar dan sesuai rencana. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru yang sudah diterima di UNES terlebih dahulu di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Semoga adik-adik bisa meraih cita-cita yang diinginkan melalui jurusan yang kita harapkan ini. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Patrick Maulana Rian atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan ketiga akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Widianto selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Okay, thank you, Mbak Stephanie. I'd like to, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, because it's for English department students, so I will use Gado-Gado language, okay? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa baru tahun 2020-2021. Congratulations that you have been, now you are a student of English department, that you have to, starting from now on, you have to learn and to do in English. Yeah, just like your brother and sister here in this occasion. Mas Patrick, Mas Stephanie, Mbak Anissa, and other. We are usually using English in our communication, but for today, because it's the first time, I'd like to mix the language. Ya, jadi saya ucapkan selamat yang kepada adik-adik yang sudah diterima menjadi mahasiswa. Perjuangan menuju diterima di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, yaitu di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris, sangatlah berat. Ya. Dari tahun ke tahun ada kecenderungan bahwa persaingan dari lulusan SMA yang masuk ke jurusan ini masih cukup tinggi. Sekarang memang ada tren bahwa di Prodi Sastra sekarang persaingan lebih ketat ya. Sekarang kemarin di data terakhir dari dari BPTIK menunjukkan bahwa Prodi Sastra sekarang peminatnya jauh lebih banyak ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, suatu hal yang bagus dengan perkembangan ini. Tak lupa saya ucapkan bahwa Anda sudah jadi mahasiswa, Anda saatnya sudah menjadi pembelajar yang dewasa. Artinya apa? Anda tidak perlu lagi seperti anak-anak ketika di SMP dan SMA yang selalu harus dioprak-oprak gitu ya oleh guru, oleh orang tua, oleh teman. Everything should be done independently. Sebagai mahasiswa Anda harus independen, sebagai mahasiswa Anda harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya, jadi kalau Anda biasa kerja malam, silakan kerja malam. Kalau Anda biasa kerja pagi, kerjakan tugas di waktu pagi. Sesuaikan dengan jadwal kuliah Anda. Ya, alhamdulillah. Sementara ini di saat ini direkam, saya sudah melihat bahwa ada 120 mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan 77 mahasiswa pendidikan sastra Inggris yang sudah terdaftar.
ada kemungkinan bahwa data ini baru dari yang SNMPTN dan UTBK ya, namanya saya nggak tahu, SBMPTN dulu namanya. Ya. Jadi akan ditambah lagi dengan mahasiswa yang dari SM. Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris ditemani Ibu Fatma yang membantu di jurusan di Prodi Sastra akan bekerja sama. Bapak kita satu tim. Sastra, Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris adalah satu tim, satu keluarga besar dengan satu presiden Esa, Mas Patrick, dan kita selalu bersama untuk kemajuan jurusan, kemajuan Anda, untuk kesuksesan Anda dalam belajar. Semangat mulai hari ini, semangat lakukan tugas dengan baik, dengan benar, dengan cermat, dengan ikhlas. Ya, insya Allah kita semua akan sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Stefani. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya agenda kita yaitu pengenalan dosen jurusan Bahasa dan Sastra Inggris serta kurikulum pendidikan bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Bapak Widianto. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Stefani. Saya dulu ya Bu Fatma ya, nanti gantian ya. Oke, saya akan share screen. Bisa nggak? Mana yang di-share? Oke. Ada di mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris. Kebetulan daftar yang kami punya, yang kami tampilkan di sini belum saya bedakan antara Prodi Sastra dan Pendidikan, dan kemungkinan besar dosen-dosen yang ada di sini akan ketemu dengan Anda, baik yang dari Prodi Pendidikan maupun Prodi Sastra. Jadi mohon maaf kalau data ini saya masih mix, dari mulai yang paling senior, dari mulai Prof. Yan sampai yang paling muda, Bu Imas. Ya. Jadi ada 40 dosen. Oke, kita mempunyai banyak profesor, ada 5 profesor. Ini Prof. Budi belum dikasih Prof ini. Ya. Ada 5 profesor. Yang pertama Profesor Januarius Mujianto. Dan nanti kalau adik-adik mau melihat profil lengkapnya, adik-adik bisa lihat ke English UNES ACID itu ya. Nanti akan saya tunjukkan foto-fotonya. Bapak-bapak walaupun sudah sepuh, sudah profesor, tapi masih kelihatan bekas-bekas kegantengannya. Profesor Januarius Mujianto ini beliau ahli dalam bidang translation dan linguistics ya. Jadi beliau selalu ngajar applied linguistik dan translation ya. Penelitian beliau juga tentang translation. Kemudian Profesor Dr. Abdurrahman Faridi, beliau adalah ahli bidang pendidikan bahasa Inggris. Kemudian Profesor Dwi Rukmini juga, beliau ahli di bidang linguistik terapan di pendidikan bahasa Inggris dan linguistik terapan, khususnya di systemic functional linguistics ya. Kemudian saya melompat ke 5 dulu, ada Profesor Isi Jiliasri, beliau ahli di bidang translation dan concern beliau di translation dan di language skill khususnya untuk speaking. Dan ini yang perlu adik-adik ketahui bahwa Prof. Isi ini adalah salah satu tim penilai MAPRES nasional. Jadi minggu kemarin beliau baru pulang dari Bogor kalau nggak salah untuk menilai MAPRES tingkat nasional. Kemudian Prof. Rudi Hartono, beliau juga ahli translation, ya, dan juga ahli penulis buku yang sangat produktif. Ya. Kemudian Dr. Dwi Anggani, beliau ahli di bidang pembelajaran, belajar dan pembelajaran, nah ya dari TEFL atau TESOL. Ada juga kemudian yang keempat ada Dr. Rahayu Puji Haryanti. Beliau ini
sastrawati ya, bukan sastrawan. Kalau sastrawan itu Bapak ya. Ini sastrawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi Prodi Sastra itu untuk KBK, jadi kelompok bidang kajian sastra, itu beliau ketuanya. Jadi kalau bidang sastra dan pas dengan prodi Anda, pasti akan berhubungan dengan beliau, karena beliau ahlinya. Lanjut ke bawah, ada Dr. Anda Sri Suprapti, MPD. Kemudian Ibu Rini Susanti, kebetulan Ibu Rini Susanti masih studi lanjut. Kemudian Bapak Hendrikus Joko Yulianto, SSM Hum, PhD. Beliau itu ahli sastra. Sastranya apa ya Bu Fatma ya? Mungkin lebih spesifik, mungkin nanti bisa dijelaskan Bu Fatma ya. Kemudian ada Bu Maria Yohana Ari Widayanti, SSMSI, beliau ahli jurnalisme ya. Beliau nanti yang ngajar tentang jurnalisme. Kemudian nah ini yang baru saya sampaikan tadi, yang baru fresh from the oven, dosen sastra. Beliau Dr. Primadona Syafri, baru lulus dari Jakarta, mungkin beberapa bulan yang lalu. Mungkin secara resmi belum wisuda ya, tapi ini sudah lulus karena sudah ujian tertutup, sudah terbuka, dan sudah dinyatakan lulus. Dan mulai semester depan ini sudah mengampu mata kuliah di sini. Jadi ini sudah masuk di sini. Dr. Primadona Syafri ini ahli di bidang linguistik, ya. Jadi beliau base-nya di situ, dan juga pembelajaran online kalau nggak salah. Kemudian Bapak Rohani, SPDMA, beliau sebenarnya ahli mata kuliah TESOL, dan kewirausahaan, cuma beliau sedang studi lanjut. Kemudian Ibu Sri Wuli Fitriati, SPD, MPD, PhD. Bu Sri Wuli ini ahli linguistik terapan ya, pendidikan bahasa Inggris, kemudian ahli juga di Systemic Functional Linguistics ya. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan beliau satu angkatan di kuliah S1-nya, di satu angkatan ketika jadi dosen di sini, juga satu minat di linguistik ya. Kemudian ada Ibu Intan Permata Hapsari, SPD MPD, beliau mengajar, ini ahli grammar ini. Ada Bu Novia Trisanti, ini untuk linguistic assessment, cuma Bu Novia ini sedang studi lanjut. Ya. Kemudian ada Pak Widianto, SPD, MPD, PhD. Pak Widi ini juga tentang pendidikan, tapi jarang ngajar pendidikan karena lebih concern ke linguistik ya. Linguistik, beberapa teman-teman sastra biasanya ketemu dengan saya di mata kuliah semantics ya. Kemudian di Systemic Functional Linguistics dan Academic Writing ya. Kemudian ada Bu Sri Wahyuni, SPD MPD, beliau juga sedang studi lanjut dan insya Allah akan segera lulus. Kemudian Bu Galuh Kirana, DA, SSMPD, beliau ini sebenarnya sekretaris jurusan dan baru mau berangkat studi lanjut, sehingga mungkin Anda nggak akan ketemu ya. Rekan-rekan mahasiswa yang baru ini nggak akan ketemu. Juga dengan Pak Bambang Purwanto, SSM Hum. Jadi Bu Galuh ini nanti ada petugas belajar, juga Pak Bambang. Kemudian Bu Fatma Hitami itu pasti teman-teman sastra akan kenal, rekan-rekan ketemu, karena Bu Fatma ini adalah koordinator program studi sastra Inggris. Beliau lulusan dari Undip, sastra ya Bu ya? Sastra dan sastra, ya, sastranya sastra pokoknya. Kemudian dilanjut Bu Prayudias Margawati, SPD M.Hum. Beliau lahir di SPD, besar di M.Hum ya, karena beliau minatnya di sastra, tapi kuliahnya dulu di UNES, di pendidikan. Dan M.Hum-nya di Undip kalau nggak salah. Kemudian berlanjut ke Bu Puji Astuti. Puji Astuti SPD, MPD, PhD. Beliau alumnus dari Amerika di TESOL ya, Teaching of English as TESOL, Teaching of English as Second or Other Language. Jadi pengajaran bahasa Inggris untuk
bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa lain ya. Bahasa lain itu bahasa asing ya. Kemudian ada Pak Saiful Bahri, SPD MPD, sedang S3 ya. Kemudian Bu Yusinta Silvianingrum, SS MPD, sedang S3 juga tapi mengajar. Kemudian ada Pak Ikhwan Rosidi ME, ini salah ngetik ini, harusnya ME bukan MPD ini. Ini saya dimarahi Pak Ikhwan. Beliau alumni sastra dan kemudian melanjutkan S2-nya dan concern-nya di sastra juga, di budaya. Jadi ada pengantar ilmu budaya kalau nggak salah, beliau ahlinya. Ya. Pengantar ilmu budaya kan mudah Pak, kata siapa, Anda semester 3 belum boleh masuk ambil pengantar ilmu budaya, pelajaran sulit. Ya. Ada Pak Arif Suryo Priyatmojo, SS, SPD MPD, beliau ahli IT, dia mengajar di yang berkaitan dengan ICT. Ya. Ada Bapak Dr. Hendi Pratama, SPD MA, ini kurang TR. Beliau kebetulan selain menjadi dosen di sini juga dipercaya menjadi wakil dekan bidang akademik dan pejabat apa ya PLT ya, PLT wakil rektor bidang 4 ya. Beliau ahli pragmatics, jadi ahli linguistik juga ya. Dilanjutkan 28 Ibu Zulfa Zakia ya. SPD MTesol PhD. Beliau sangat produktif ya. Concernnya di ini Bu Zulfa itu ahli pendidikan rasa sastra, jadi agak terlibat dengan dunianya Bu Fatma ya, tentang apa ya, aliran-aliran sastra dan sebagainya. Ya, mungkin nanti Anda bisa menjelaskan. Kemudian Bu Yuliati, SPD, MPD, MID. Ini kebetulan beliau sedang S3 di Inggris. Ada Bu Alif Nur Farida. Nanti teman-teman pasti akan ketemu Bu Alif ya, yang pas kebetulan ketemu karena nanti mengajar di grammar. Ada Bu Pasca Kalisa. Beliau ahli pronunciation practice. Dan kalau ada yang nanti suatu saat setelah jadi mahasiswa kenal, nanti ada iklan produk dari Amerika, produk apa ya, kalau nggak salah produk kosmetik ya. Setelah saya benar ternyata pengisi suaranya adalah Bu Pasca, jadi udah mendunia suaranya. Ada Bu Izati, linguistik juga, backgroundnya linguistik. Bu Izati ini mengajar biasanya linguistik juga ya. Bu Girindra, DS, SPD, MA dari pendidikan. Kemudian dosen-dosen baru ini ada 8 ya. Ada Bu Girindra, Bu Tohiria, Pak Ruli, Bu Kris, Pak Agung, Pak Anam, Bu Karin, dan Bu Imas. Jadi semuanya ada 40 dosen. Ya. Kemudian untuk kurikulum, tadi diminta untuk kurikulum bahwa di tahun 2020 ini kita menjalankan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi pada intinya adalah bahwa di prodi kita berdua ini di Sastra Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris kita memberikan mata kuliah pokok, jadi mata kuliah keprodian itu di semester 1 semester 5 itu meliputi seluruh mata kuliah. Kalau mata kuliah dasar ke bahasa Inggrisannya, language skill maupun language component mungkin bisa dikatakan sama antara sastra dan pendidikan. Kemudian warna-warna kependidikannya dan kesastraannya kita habiskan sampai semester 5. Jadi Anda mahasiswa tahun 2020 itu nanti sampai semester 5 itu akan dipadatkan dengan mata kuliah yang mungkin kalau angkatan sebelumnya sudah didapatkan di semester-semester lebih atas. Jadi ini memang tantangannya lebih besar. Ya. Kemudian di semester 6 nanti Anda diberi kesempatan bisa melanjutkan kuliah tetap di UNES. Artinya apa? Anda mengambil mata kuliah di UNES atau Anda mengambil mata kuliah di luar UNES, baik di prodi yang sama, misalnya kalau pendidikan di pendidikan, kalau sastra-sastra, atau mengambil di apa namanya tempat usaha apa namanya itu di non perguruan tinggi ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ketika nanti kita sekarang share dengan Bu Fatma.
Jadi mata kuliah ini nanti akan sangat padat dari mulai semester 1 sampai semester 6 ya. Dan ini akan ada kaitannya dengan pembelajaran Anda yang Anda peroleh di SMA. Ada kecakapan abad 21, ada 4C ya. Jadi mulai critical thinking, collaboration, communication, dan creativity itu ada di kurikulum kita. Kurikulum kita maksudnya kurikulum pendidikan bahasa Inggris dan kurikulum sastra Inggris. Kemudian ada hal-hal, ada pembagian makanya mungkin untuk anak semester 1 belum begitu paham, jadi mungkin tidak perlu kami sampaikan. Yang paling penting adalah saya akan langsung kembali ke bawah aja ke pembagian mata kuliah, bahwa mana ya? Ya, mata kuliah ini nanti akan sangat padat ya. Jadi di semester 1 nanti ada 20 SKS, di semester 2 nanti ada 22, di semester 3 nanti ada 22, semester 4 ada 24, semester 5 ada 22, semester 6 22, dan seterusnya sampai ini. Ya, jadi mata kuliah ini apa namanya? Sangat padat di sini. Ya. Oke, mungkin sementara itu dulu ya. Mungkin Bu lanjut ke saya kembalikan ke Pewara dan mungkin nanti kita bisa ke Bu Fatma. Terima kasih Mbak Stefani. Baik, terima kasih Bapak atas pengenalan dosen dan kurikulum dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya, yaitu pengenalan kurikulum sastra Inggris yang akan disampaikan oleh Mem Fatma selaku Ketua Prodi Sastra Inggris. Kepada Mem Fatma kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, adik-adik mahasiswa, baik pengurus ya maupun mahasiswa yang baru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan mengenai kurikulum sastra, izinkan saya untuk berbagi. Kalau tadi Pak Widi kan diperlihatkan daftar namanya. Nah, sekarang saya mencoba membagikan foto-fotonya ya. Sebentar. Ke English UNES ICID aja Bu. Ya. Sebentar, saya agak gaptek soalnya. Sebentar ya Pak. Bu Tohiria, bisa dibantu? Bu Ria. Saya mau menampilkan ini loh Bu. Ke sini. Gimana ini coba? Ini. Mau share. Iya. Sini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu dan teman-teman? Belum Bu, belum masuk. Belum masuk. Ini pakai Google Meet. Ini nih. Sudah belum Pak Widi? Belum ya Pak? Belum. Belum, ya sudah. Mas Patrick gimana? Udah lihat Mas?
Oh iya, baru masuk Bu. Ini sudah Ya. keluar. Udah. Bu, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, ini adalah web kami, web jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Ini adalah foto dari Bapak Ibu dosen yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Widi. Bisa dilihat dimulai dari dosen pendidikan bahasa Inggris. Ada Pak Faridi, Bu Rukmini, Bu Anggani, dan seterusnya. Ini adalah foto-foto beliau-beliau yang nanti akan mengajar adik-adik semua selama beberapa tahun ke depan. Ya. Ini kebetulan ada yang tidak ada fotonya karena yang bersangkutan sedang studi lanjut di Kawak Putri Yoga di New Zealand. Nah, ini ada Pak Hendy Pratama yang kebetulan juga menjabat sebagai WD2 sekaligus PLT WR4. WD1 Bu. WR4 PLT WR4 WD1 ya. Ini tadi Bu Pasca Kalisa yang kata tadi disampaikan oleh Pak Widi, suaranya sudah mendunia. Nah, kemudian ini adalah dosen Prodi Sastra. Yang paling senior adalah Profesor Yan, Pak Yan. Lalu ada Bu Yayu, Pak Rudi. Nah, kebetulan ini tadi yang dikatakan Pak Widi juga, Bu Dona yang masih fresh from the oven, baru saja lulus doktor dari Universitas Negeri Jakarta, yang ekspertisnya adalah linguistik. Ini yang tadi Pak Hendrikus Joko Yulianto, yang ekspertisnya adalah sastra, khususnya ekokritik. Lalu di sini ada beberapa lagi yang bisa kalian lihat. Jadi jangan khawatir bahwa kalian akan bertemu dengan banyak dosen-dosen muda ya yang glowing, yang katanya kalau kuliah daring itu bikin stres. Semoga dengan bertemu dengan Bapak Ibu yang masih glowing di sini, adik-adik semua tidak merasakan stres gitu ya. Oke, saya rasa cukup itu. Saya stop ya. Lalu setelah itu saya tampilkan kurikulum Merdeka Belajar ya untuk Prodi Sastra. Mas Patrick, saya bisa minta tolong di-share. Tadi saya sudah kirim, saya revisi, saya kirim ke siapa ya? Mbak Nisa kalau nggak salah. Ya Bu, sebentar saya cek. Bisa tolong di-share? Karena kebetulan tidak ada di laptop saya. Sambil menunggu di-share oleh Mas Patrick. Nah, ini sudah ada. Jadi adik-adik mahasiswa ini spesial ya, karena kurikulumnya kurikulum baru yang dinamakan kurikulum Merdeka Belajar, yang secara filosofi bukan merdeka sebebas-bebasnya, tapi dalam arti kalian akan diberi space supaya kalian bisa memaksimalkan interest kalian, tidak hanya di prodi yang kalian ambil, tetapi juga di prodi baik itu internal UNES, ya, maupun prodi di luar UNES, jadi lain universitas. Jadi merdeka belajarnya ada di situ. Yang kedua, bahwa merdeka belajar di sini untuk PKL khususnya, bahwa nanti kalian di semester 7 akan ada mata kuliah PKL, magang, itu berbeda dengan magang yang sebelumnya, hanya diberi waktu 31 hari, 25 sampai 31 hari. Ini kalian akan diminta untuk bahkan hampir 1 semester untuk melakukan
PKL. Jadi PR-nya lebih berat daripada yang angkatan 2019 ke bawah ya. Lalu selain itu bisa juga nanti untuk mata kuliah KKN, PKL, skripsi itu dijadikan satu dalam bentuk magang tadi. Selama skripsinya ada hubungannya atau bisa dihubungkan ya, atau KKN-nya bisa dihubungkan dalam satu topik ketiga mata kuliah tersebut, gitu ya, dan itu bisa diakui. Mas Patrick mungkin bisa ditampilkan next slide-nya. Halo, Mas Patrick. Next slide, please. Iya, sebentar, Bu. Sepertinya ada jeda ya antara tampilannya masih sama. Belum berubah ya, Mas Patrick? Atau di situ sudah berubah? Belum, Bu. Di sini belum berubah, sebentar. Sudah, Mas. Atau mau pakai ini saya saja, file saya? Sambil menunggu ya. Jadi, di semester 1, adik-adik akan memperoleh 22 SKS. Akan memperoleh 22 SKS, diantaranya mata kuliah Introduction to Literary Studies, kemudian Integrated English Course, lalu ada pendidikan konservasi, suprasegmental based English phonetics, word phrase and clause grammar, sentence based writing, kemudian short functional text reading, pronunciation practice, dan interpersonal and transactional conversation. Jadi akan ada 22 SKS di sini. Setelah itu di semester 2 juga akan mendapatkan SKS yang sama, yaitu 22. Ya, sudah bisa Mas Patrick? Belum juga ya? Iya, Bu. Itu tidak bisa di slide, Bu. Nggak bisa di slide ya? Iya. Coba Mas Patrick kirim ke saya, Mas. Apa namanya? Itunya, slide-nya coba. Saya coba dari sini coba. Iya, Pak. Atau Bu Fatma. Ya. Pakai WA aja nggak apa-apa. Back sound saya masuk nggak Mas Patrick ini, Pak Widi? Enggak ya Pak ya? Gimana Bu? Back sound saya masuk nggak? Karena di sini rame. Enggak sih, enggak begitu sih. Ya, tidak begitu terdengar, Mem. Mungkin bisa dikirim ke saya, Mbak Stefani atau Mas Patrick. Nih, sementara saya kirimkan ini ya. Jadi di semester 2 ini, nanti, ini di semester 2 ya, semester 2, kalian akan mendapatkan bahasa Indonesia, pendidikan agama, ya. Lalu ada word-based lexical studies, poetry, prose, history of the English literature and culture, segmental-based English phonetics, sentence grammar, paragraph-based writing, factual reading, dan speaking for general purposes. Itu sebanyak 22 SKS. Ya. Lalu untuk semester 3 masih sama 22 SKS, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, lalu PIB, ya, pengantar ilmu budaya, lalu idiom-based lexical studies, English morphology, poetry analysis, prose analysis, introduction to linguistics,
genre-based writing, critical reading, listening for general purposes. Masih 22 SKS. Nanti untuk semester 4 masih sama 22 SKS juga, yaitu literasi digital dan kemanusiaan. Ini termasuk mata kuliah yang relatively baru, ya. Ada di 2019 dan di 2020. Lalu kewirausahaan, academic writing, theater, English semantics, literary criticism, English syntax, English debate, dan listening for English proficiency test. Di semester 1 sampai 4, kalian akan mendapat 22 SKS, begitu juga di semester 5. Ini sudah peraturan dari Dikti ya Pak Widya, bahwa semester kok Dikti, Kementerian Pendidikan ya. Kemdikbud. Ada 22 SKS dari semester 1 sampai semester 5 ya. Setelah kalian sudah melewati semester 1 sampai 5, nanti kalian akan menuju ke semester 6 yang sifatnya adalah mata kuliah pilihan. Jadi kalau di semester 1 sampai 5 tadi adalah mata kuliah wajib, harus diambil. Sekarang semester 6 adalah mata kuliah pilihan. Di Prodi Sastra, mata kuliah pilihan yang ditawarkan itu ada yang umum, lalu ada yang sifatnya semacam seperti penjurusan gitu ya. Jadi kami punya translation, punya journalism, dan satu lagi adalah teaching. Konsentrasi, Bu. Iya, konsentrasi ya. Jadi teaching di sini bukan mengajar di sekolah, tapi lebih mengajar di kursus, karena berdasarkan hasil tracer study didapatkan bahwa relatif banyak mahasiswa lulusan sastra itu yang ketika setelah lulus atau bahkan ketika masih kuliah itu mereka mengajar sebagai guru privat atau mengajar di lembaga-lembaga kursus seperti LIA dan lain sebagainya gitu ya. Berbekal itu maka kami merasa harus membekali mahasiswa itu dengan skill-skill tambahan yang kita bagi menjadi 3 konsentrasi tadi ya, journalism, translation, dan teaching tadi. Sekarang kita lihat satu-satu mata kuliah pilihan yang masih umum ya, yang belum terkonsentrasi tadi. Antaranya ada ini, Japanese, Arabic, Mandarin. Lalu ada basic Japanese. Jadi ini dulu harusnya ya, basic Japanese-nya dulu, baru conversation-nya. Lalu setelah itu ada public relations, ada English for business purposes, ada travel literature, children literature, popular literature and film, world literature, book report and review. Ini yang masih umum dan bisa kalian pilih nanti ya. Tergantung Anda tertariknya mau yang mana, silakan dipilih. Lalu yang masuk ke konsentrasi teaching itu mata kuliahnya ada beberapa, antara lain workshop on English curriculum and material development, lalu ada workshop on trends and techniques in teaching English as foreign language, lalu ada workshop on information and communication technology and media in English, lalu ada English course management, English language testing. Di mata kuliah mata loka tersebut nanti mahasiswa akan diberi bekal ini bagaimana mengakses lalu mengevaluasi, lalu bagaimana membuat bahan ajar, lalu media, begitu ya, yang melibatkan teknologi, lalu bagaimana secara manajemen itu, bagaimana kalau akan membuka sebuah kursus itu bagaimana, gitu ya. Ini akan dipelajari di sini. Lalu untuk yang di konsentrasi journalism, kita punya content and copywriting workshop, digital journalistic writing, news reporting workshop, factual journalistic writing, literary journalistic writing, workshop, ya sudah sampai situ aja ya. Nanti di sini
kalian akan diberi bekal yang sama gitu ya, karena apalagi sekarang zaman digital di mana yang namanya berita apa namanya sangat penting gitu ya bagi masyarakat, terutama di media massa. Jadi di sini nanti mahasiswa akan diberi bekal untuk itu secara mendetail ya, untuk reporting itu bagaimana, untuk menulis itu bagaimana. Menulisnya aja ada digital journalistic writing sendiri, ada factual journalistic writing sendiri, ada literary journalistic writing sendiri. Dan ini pasti kakak-kakak kelas kalian yang mungkin sekarang ada di sini juga mungkin ngiri ini kok sekarang ada mata kuliah seperti ini begitu ya. Selanjutnya adalah untuk konsentrasi terjemahan. Di sini ada mulai nomor 76 ini ya, workshop on interpreting, lalu workshop on subtitling, workshop on dubbing, workshop on literary text translation, workshop on academic or educational translation. Jadi nanti di sini kalian diberi bekal untuk interpreting atau penerjemahan ya, baik itu di bidang sastra, film, subtitling ataupun dubbing ya. Nah, ataupun di bidang pendidikan. Itu untuk mata kuliah pilihan tadi di semester 6 kalian wajib mengambil 20 SKS. Jadi kalian diberi wewenang untuk memilih mata kuliah mana yang akan diambil di semester 6 sebanyak 20 SKS. Saran saya kalian harus menentukan minat dulu. Kira-kira nanti PKL itu Anda mau di instansi apa? Mau di bidang apa? Oh, saya mau di kantor penerjemahan misalnya. Ya, Anda ambil paket yang terjemahan tadi, yang ini. Yang ini dimulai dari nomor 76 ya, sampai dengan nomor 80. Jangan lalu PKL-nya di terjemahan, Anda mengambilnya paket teaching atau sebaliknya. Nanti itu tidak salah, tetapi kurang tepat karena Anda tidak punya bekal untuk melakukan PKL di tempat yang kalian sudah rencanakan. Jadi mulai semester 3, 4 sudah harus berpikir kira-kira saya mau PKL di mana. Dari situ kalian bisa menentukan mata kuliah pilihan apa yang bisa kalian ambil. Jadi ambil konsentrasinya dulu, sisanya baru ambil mata kuliah pilihan yang umum, yang seperti children literature, travel literature, dan lain sebagainya. Gitu ya, jelas. Lalu di semester 7, nih di semester 7 ada PKL dan KKN. Jadi Anda hanya kuliah 2 ini tapi padat ya, karena Anda akan tidak berada di kampus tapi di lapangan gitu ya. Ini masing-masing 4 SKS. Lalu di semester terakhir, di semester 8 harapannya Anda tinggal fokus skripsi saja, yaitu 6 SKS. Jadi kalau di total itu semua akan ada 144 SKS. Minimal lulus ya. Jadi kurang lebihnya itu penjelasan saya. Saran saya kuliahnya yang maksimal supaya ketika Anda ada di semester yang lebih atas, Anda tidak harus mengulang mata kuliah yang sama di semester sebelumnya, karena itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, dan menghabiskan pikiran, gitu ya. Jadi dari awal kuliah harus sudah mulai ada jadwal, ada janji terhadap diri sendiri bahwa saya akan disiplin kuliah dan saya akan buktikan bahwa nilai itu bisa bagus, prosesnya juga dijalani dengan benar gitu ya. Kalau nilai saja bagus, mungkin harus dipertimbangkan karena kalau menurut saya ya proses itu lebih penting daripada nilai. Nilai itu akan mengikuti jika proses yang kita lakukan benar. Gitu ya Pak Widya. Betul. Dengan saya. Oke, saya kira begitu Mas Patrick. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bu Fatma atas penjelasannya tentang kurikulum pada Prodi Sastra Inggris. Selanjutnya, agenda terakhir yaitu penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara English Rendezvous 2020 pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya Stefani selaku membawa acara dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian untuk agenda pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.